Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pembahasan saat ini terkait dengan metode penelitian keperawatan, yaitu jenis dan desain penelitian. Pembahasan kali ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu rumusan masalah penelitian keperawatan. Jadi, bagi yang belum mengetahui tentang rumusan masalah penelitian keperawatan, silakan untuk melihat video saya yang sebelumnya atau yang ada di box di atas ya. Agar lebih paham, silakan menyaksikan video ini hingga akhir, jangan di-skip. Dan jika ada pertanyaan, silakan menuliskan di dalam kolom komentar. Dalam bab 3 proposal skripsi tesis sering ditemukan metode penelitian dan ada subbagian yang menjelaskan tentang jenis dan desain penelitian. Mengapa penting untuk diketahui berbagai jenis ataupun desain penelitian? Apa pentingnya bagi penelitian yang akan dilakukan dan dampak yang akan ditimbulkan apabila kita salah menentukan jenis dan desain penelitian? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terjawab melalui pembahasan kali ini. Terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan desain penelitian. Desain atau rancangan penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dan berperan sebagai pedoman peneliti pada seluruh proses penelitian. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan desain penelitian. Yang pertama, apa yang akan dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian? Apakah peneliti akan melakukan suatu intervensi atau perlakuan? Kemudian menentukan efek dampak yang ditimbulkan dari perlakuan tersebut atau hanya melakukan suatu observasi atau pengukuran pada beberapa variabel yang akan diteliti tanpa adanya suatu intervensi. Yang kedua adalah siapa yang merupakan subjek penelitian. Maksudnya adalah apabila peneliti melakukan suatu intervensi atau perlakuan, maka peneliti harus menentukan subjek penelitiannya, apakah ada kelompok kontrol, ya, apakah ada kelompok kontrol tanpa intervensi yang dilibatkan dalam penelitian tersebut, dan bagaimana peneliti menentukan efek dari intervensi tersebut. Apakah dengan membandingkan hasil post-test antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi, atau membandingkan pre-test dan post-test pada kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, desain penelitian juga akan menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan peneliti terhadap data hasil penelitiannya. Apakah peneliti ingin melakukan suatu analisis hubungan antar variabel atau hanya menampilkan data secara deskriptif? Keempat, metode yang akan digunakan oleh peneliti. Apabila tadi peneliti akan menentukan hubungan antara variabel, maka peneliti akan melakukan penelitian secara retrospektif atau suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan perjalanan waktu pada masa yang lampau. Metode potong lintang atau penelitian untuk mengidentifikasi variabel pada satu satuan waktu maupun prospektif, di mana peneliti melakukan suatu analisa antara variabel yang dilakukan sampai dengan kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Yang kelima adalah uji analisis yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisa data.
Jika jenis penelitiannya analitik maupun eksperimen, akan ada uji statistik atau uji hipotesis yang akan digunakan oleh peneliti dalam analisa data. Untuk pembahasan terkait dengan uji hipotesis atau uji statistik akan dibahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jenis penelitian yang berdasarkan pada tujuan penelitian di sini ada 3 ya, yaitu pertama penelitian deskriptif, kedua penelitian asosiatif atau korelatif, dan ketiga penelitian komparatif. Pada jenis penelitian deskriptif, peneliti hanya akan menggambarkan atau memaparkan variabel-variabel yang diteliti tanpa menganalisa suatu hubungan. Contoh judul penelitian yang menggunakan desain penelitian deskriptif adalah pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas A. Sedangkan penelitian jenis asosiatif dan korelatif kebalikan daripada penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis hubungan antara beberapa variabel yang diteliti, baik itu kekuatan hubungan, arah hubungan, atau memprediksi besaran perubahan yang terjadi pada variabel tertentu. Contoh penelitian yang menggunakan desain asosiatif maupun korelatif adalah hubungan antara penggunaan masker dan mencuci tangan dengan kejadian COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas A. Jadi, pada penelitian ini nantinya peneliti akan membuktikan melalui uji hipotesis atau uji statistik apakah ada hubungan antara kejadian COVID-19 dengan pemakaian masker dan mencuci tangan. Kemudian penelitian komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan data pada variabel dependen menurut kelompok pada variabel independennya. Contoh judul penelitiannya adalah pengaruh penyuluhan kesehatan tentang COVID-19 terhadap pengetahuan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas A. Pada penelitian ini variabel independennya adalah penyuluhan kesehatan dan variabel dependennya adalah pengetahuan masyarakat. Peneliti membagi kelompok subjek penelitian menjadi 2, yaitu kelompok yang diberikan pendidikan kesehatan dan kelompok yang tidak diberikan pendidikan kesehatan. Berdasarkan tujuannya, peneliti ingin melihat perbedaan antara kelompok yang diberikan pendidikan kesehatan dan kelompok yang tidak diberikan pendidikan kesehatan terkait dengan pengetahuan mereka mengenai COVID-19. Selanjutnya, jenis penelitian berdasarkan waktu penelitian. Ada 2, yaitu penelitian transversal dan penelitian longitudinal. Jenis penelitian ini telah dibahas sedikit pada slide yang awal tadi ya. Penelitian transversal atau cross-seksional merupakan penelitian yang dilakukan di mana peneliti mengambil data terhadap beberapa variabel penelitian dilakukan pada satu waktu. Penelitian longitudinal adalah penelitian di mana pengambilan data dilakukan terhadap beberapa variabel penelitian pada waktu yang berbeda dengan tujuan untuk menentukan hubungan antar variabel yang diteliti berdasarkan pada perjalanan waktu. Perjalanan waktu pada penelitian longitudinal dapat berupa retrospektif, ya, melihat hubungan berdasarkan perjalanan waktu ke belakang, atau prospektif, melihat hubungan berdasarkan perjalanan waktu ke depan. Lanjut daripada itu, untuk desain penelitian ada 2, yaitu observasional dan eksperimental. Desain penelitian observasional ada kaitannya dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan, yaitu jenis penelitian asosiatif atau korelatif. Dan juga ada kaitan dengan jenis penelitian berdasarkan pada waktu penelitian baik transversal maupun longitudinal. Sedangkan untuk desain penelitian eksperimental ada kaitan dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan, yaitu penelitian komparatif.
Untuk lebih jelas atau lebih mudah dipahami terkait dalam menentukan jenis dan desain penelitian, saya akan menjelaskan sebuah kerangka pikir tentang jenis dan desain penelitian. Jika data hasil penelitian berupa angka dengan skala pengukuran baik nominal, ordinal, interval, atau rasio, jika hasil penelitian datanya berupa angka dengan skala tersebut, maka penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Jika tidak, penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Apabila dalam penelitian kuantitatif ada perlakuan atau intervensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian, maka desain penelitiannya adalah eksperimental. Jika tidak, maka observasional. Jika ada dua variabel atau lebih dihubungkan atau dibandingkan maupun dianalisa hubungannya, maka disebut dengan jenis desain observasional analitik, sedangkan jika tidak, maka disebut dengan observasional deskriptif. Rancangan observasional analitik yang pertama adalah cross-seksional. Pada rancangan ini, variabel bebas dan variabel terikat diambil pada satu waktu. Untuk lebih memahami berbagai rancangan pada penelitian observasional maupun eksperimental, saya coba memberikan contoh-contoh judul dan langkah-langkah menentukan rancangannya. Semoga ini bermanfaat dan dapat melatih untuk lebih memahami dan mengerti terkait dengan jenis rancangan penelitian. Selanjutnya, desain observasional analitik. Rancangan kedua adalah case control. Pada rancangan ini, variabel terikat didata terlebih dahulu, kemudian didata variabel bebas atau kejadian sebelumnya berdasarkan pengakuan subjek penelitian, atau kita melihat ke belakang ya, istilahnya retrospektif. Rancangan ketiga untuk desain observasional analitik adalah rancangan kohort. Pada rancangan ini, variabel bebas didata terlebih dahulu, kemudian berdasarkan perjalanan waktu atau setelah kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh peneliti, diukur kembali untuk variabel dependennya. Lanjut, desain penelitian eksperimental. Dikatakan sebagai desain penelitian eksperimen apabila ada intervensi atau perlakuan yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian. Untuk desain eksperimental di sini ada 3, yaitu pre-eksperimen, kuasi-eksperimen, dan true eksperimen. Untuk membedakan ketiga jenis desain ini adalah syarat yang pertama melalui sampel. Untuk penelitian pre-eksperimen dan kuasi-eksperimen, sampel tidak dilakukan random alokasi atau randomisasi. Sedangkan untuk penelitian eksperimen murni atau true eksperimen, sampelnya dilakukan randomisasi. Randomisasi atau random alokasi di sini dimaksudkan adalah memasukkan sampel ke dalam kelompok perlakuan atau kelompok kontrol secara random, atau yang kita pahami random ini adalah secara acak. Randomisasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan karakteristik sampel antara kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Perbedaan selanjutnya adalah pada desain pre-eksperimental dan kuasi-eksperimental, kelompok kontrol itu bisa ada, bisa juga tidak ada. Sedangkan untuk desain true eksperimen atau eksperimen murni, semua jenis rancangannya itu memiliki kelompok kontrol atau ada kelompok pembandingnya. Untuk desain pre-eksperimental ada 3 jenis rancangan. Yang pertama, one shot case study, yang kedua pre-test post-test design, dan yang ketiga static group comparison atau post-test only control group design.
One shot case study adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan intervensi atau tindakan pada satu kelompok, kemudian diobservasi pada variabel dependen setelah dilakukan intervensi tersebut. Contoh penelitian adalah pengaruh mobilisasi terhadap percepatan penyembuhan luka pasca operasi. Penyembuhan luka pasca operasi adalah variabel dependen dan mobilisasi adalah variabel independennya. Selanjutnya rancangan one group pre-test post-test design, yaitu penelitian yang melibatkan satu kelompok subjek di mana kelompok subjek tersebut diobservasi terlebih dahulu sebelum dilakukan intervensi, kemudian akan dilakukan observasi kembali setelah intervensi dilakukan. Contoh judul penelitiannya di sini adalah pengaruh senam nifas terhadap proses involusi uteri ibu pasca bersalin. Selanjutnya rancangan yang ketiga adalah static group comparison atau post-test only control group design, merupakan penelitian yang melibatkan dua kelompok subjek, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Di sini yang diobservasi dan yang diberikan perlakuan hanya kelompok perlakuan, sedangkan untuk kelompok kontrol tidak diobservasi dan tidak diberikan perlakuan. Kemudian keduanya akan diobservasi kembali setelah kelompok perlakuan tadi diberikan intervensi. Selanjutnya, desain kuasi eksperimen. Di sini ada 4 jenis rancangan yang bisa digunakan. Pertama, pretest dan post-test non-equivalent control group. Kedua, post-test only non-equivalent control group. Ketiga, pre dan post-test without control group. Dan yang keempat adalah time series. Rancangan penelitian pertama adalah pre dan post-test non-equivalent control group. Pada rancangan ini, peneliti akan melakukan observasi sebanyak 2 kali, yaitu pada saat pre dan pada saat post, baik pada kelompok kontrol maupun pada kelompok perlakuan. Untuk intervensi hanya diberikan kepada kelompok perlakuan, sedangkan kelompok kontrol itu tidak diberikan tindakan apa-apa. Rancangan yang kedua adalah post-test only non-equivalent control group. Pada rancangan ini, peneliti hanya akan melakukan observasi sebanyak 1 kali, yaitu setelah dilakukannya sebuah intervensi atau perlakuan. Dan rancangan yang ketiga, pre dan post test without control, ini peneliti akan melakukan observasi sebanyak 2 kali, yaitu pada saat pre atau sebelum dilakukan intervensi, dan setelah dilakukan intervensi post dilakukan observasi kembali, tetapi hanya pada satu kelompok subjek penelitian, yaitu kelompok perlakuan, tidak ada kelompok kontrol ya. Rancangan yang keempat adalah time series, di mana pada penelitian ini pengukuran dilakukan secara berulang kali berdasarkan perjalanan waktu dan hanya melibatkan satu kelompok perlakuan. Pengukurannya dilakukan sebelum dan sesudah intervensi diberikan. Untuk penelitian true eksperimen atau eksperimen murni, untuk tiap rancangannya di sini hampir sama dengan pada rancangan kuasi eksperimen, tetapi yang membedakan adalah pada true eksperimen pengambilan sampelnya itu dilakukan secara random ataupun acak, dan semua rancangan memerlukan kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Demikianlah materi terkait dengan jenis dan desain penelitian dalam keperawatan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan riset keperawatan, dan apabila ada pembahasan penjelasan yang tidak dipahami atau kesalahan kata, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan.